Berita meninggalnya binaragawan yang juga seorang influencer asal Bali, Justin Vicky, ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Hal ini disebabkan penyebab kematian Vicky yang di luar dugaan, yakni saat berolahraga dan kehilangan keseimbangan saat mengangkat beban berat 210 kg. Kita tidak akan membicarakan kasus ini, tapi kita akan membahas bagaimana seharusnya kita berolahraga yang aman. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ivan Marteda, seorang dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Suci Jakarta. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Iya, ya dokter. Kemarin sempat ramai tentang binaragawan yang meninggal saat berolahraga. Kita tidak akan membahas tentang itu, dokter, tapi lebih ke olahraga. Pertanyaan awam dari kami, bagaimana kita menentukan olahraga apa yang aman buat kami supaya terhindar dari cedera? Oke, terima kasih, Mbak. Berikut adalah olahraga sebenarnya apapun yang dilakukan baik selama dilakukan dengan teknik yang benar dengan peralatan yang mumpuni. Kebetulan kasus yang kemarin itu meskipun kita tidak bicara detail terjadi meninggal karena terjadinya cedera. Cedera yaitu bebannya itu kena ke bagian leher dan tulangnya patah. Sehingga teknik yang baik dan peralatan yang aman serta didampingi oleh coach yang baik harusnya akan meminimalisasi cedera yang dapat terjadi. Baik. Kemudian banyak orang di kota-kota besar seperti di Jakarta, kemudian juga Surabaya yang sibuk dengan rutinitas sampai akhirnya lupa untuk meluangkan waktu berolahraga. Tiba-tiba karena mungkin sadar, ini sepertinya bahaya kalau kerja terus tapi tidak pernah olahraga. Apakah saran dari dokter ini untuk orang-orang yang jarang atau tidak pernah olahraga sama sekali, tapi kemudian sadar mau olahraga itu seperti apa sarannya, dok? Oke, yang penting adalah persiapan sebelum olahraga, seperti pemanasan dan istirahat. Pemanasan seperti stretching berguna untuk mempersiapkan otot-otot agar lebih fleksibel dan mengurangi terjadinya cedera olahraga. Lalu istirahat yang baik setelah olahraga juga penting untuk cooling down kita bicaranya. Pastikan juga untuk minum air yang cukup karena dengan olahraga kita keringat yang banyak sehingga bisa terjadi dehidrasi jika kurang cairan. Dan juga jangan melakukan overtraining. Jika baru mulai melakukan olahraga, yang paling baik disarankan adalah sekitar 20 sampai 30 menit cukup selama 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu saja. Dan lakukan dengan teknik olahraga yang benar. Jika bisa ya dibantu oleh trainer atau coach yang ada pada gym. Itu kira-kira, Mbak. Berarti jangan langsung overtraining ya, dokter. Berarti kita harus menggunakan instruktur begitu untuk memandu kita bagaimana berolahraga yang tepat karena sudah lama sekali tubuh tidak olahraga begitu ya, dok ya? Betul, jangan overtraining. Tahap pelan-pelan nanti lama-lama jika tubuh sudah makin kuat bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian Gitu, untuk Mbak. yang memilih berolahraga di gym, ini banyak sekali dokter ada alat dan permainan di dalam gym. Kemudian saya sendiri juga suka bingung kalau misalnya gym itu mulai dari mana baiknya. Karena kalau main hanya itu saja alatnya sudah bayar mahal tetapi tidak bisa menggunakan alat-alat yang lain. Bagaimana saran dokter? Oke, kita buat rencana fitness yang bervariasi. Fitness itu kan ada banyak uh, latihannya seperti latihan jantung, latihan untuk kekuatan otot, latihan untuk fleksibilitas. Bisa juga dibantu oleh teman-teman trainer pada bagian gym. Mereka kan biasa tahu tuh protokol apa, program apa yang baik, gimana cara menguatkan stamina-nya, gimana cara untuk membesarkan otot untuk orang-orang yang ingin membesarkan otot, dan bagaimana teknik yang baik sehingga mengurangi resiko terjadinya cedera olahraga. Dan bervariasi juga biar nanti kalau sudah bayar gym mahal ya kita kan mau coba variasi macam-macam gitu, Mbak. Baik. Dokter, katakanlah kalau kita ini sudah menjalani olahraga yang wajar, tidak berlebihan dan juga konsisten, apakah masih ada resiko cedera atau potensi sakit di luar perkiraan kita? Tentu saja masih ada resiko terjadi cedera dan sakit, tapi kan kemungkinan tersebut kita minimalisasi dengan adanya stretching yang baik, dengan adanya persiapan yang baik. Sehingga jika terjadi olahraga cedera pun tidak terlalu parah, bisa dengan istirahat saja misalnya, hanya ketarik aja ke selew aja kan tidak terlalu parah. Kemudian apakah sebetulnya kita bisa mengenali tanda-tanda badan kita ketika kita mau sakit atau cedera setelah melakukan aktivitas, dokter? Ada, kita biasanya badan memberikan sinyal ke kita sendiri kalau overtraining atau ada cedera yang salah, olahraga yang salah, badan pasti akan merasa
sakit atau tidak fit atau merasa kok nggak enak ya, badannya keringat dingin. Nah, itu jangan dipaksakan, jangan makin di-push olahraganya. Kalau kita meminum obat begitu dokter untuk menghilangkan rasa sakit setelah olahraga, kadang kan sudah lama tidak olahraga, kemudian olahraga pasti ada rasa pegal-pegal. Apakah diperkenankan begitu untuk mengkonsumsi obat? Oh, jangan, kita jangan langsung minum obat apa-apa karena memang apalagi untuk orang-orang yang tidak pernah mulai olahraga, pertama kali dia mulai olahraga biasanya akan sakit-sakit, cedera otot karena tidak lama dipakai, sudah nggak pernah dipakai. Jadi jangan dibiasakan untuk ada apa-apa sakit sedikit minum obat. Jika dalam beberapa lama sudah istirahat masih sakit, baru kita berobat ke dokter dulu dipastikan apakah itu memang ada sesuatu atau cuman ya gejala normal dari otot yang pertama kali dipakai olahraga berat. Termasuk untuk obat oles juga tidak diperkenankan ya dokter? Obat oles masih boleh, tapi yang untuk makan jangan. Kalau obat-obat apalagi seperti steroid, obat anti radang yang berat-berat, sepertinya jangan. Kalau hanya obat oles, hanya ngilangin radang ringan-ringan aja boleh, tidak apa-apa. Baik, kemudian tindakan preventif seperti apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami cedera setelah beraktivitas atau berolahraga? Mungkin ada saran dokter? Oke, pada prinsipnya mungkin dari Mbak sendiri bisa pernah dengar ada yang namanya RICE, Rest Ice Compression Elevation, RICE. Jadi setiap terjadi olahraga, cedera pada olahraga, nomor satu kita lakukan istirahat, rest. Berapa lama istirahatnya? Ya paling tidak setengah jam, 1 jam, jangan dipaksa untuk olahraga lagi kalau saat ini sakit. Ice, yaitu kompres dengan es batu, kurang lebih 15 menit. Sekali kompres dibungkus dengan handuk, 15 menit bisa 2-3 sesi untuk bantu mengurangi bengkaknya. Compression, mempunyai sejenis seperti kasagulung akan boleh dipakai di organ bagian tangan atau kaki yang cedera, meminimalisasi gerakan-gerakan yang memungkinkan membuat sakit. Dan elevation, yaitu ditaruh organ yang cedera, tangan atau kaki tersebut lebih tinggi dari jantung, sehingga bengkaknya lebih cepat hilang. Jika sudah dilakukan rest, ice, compression, elevation ini masih terdapat sakit, maka ada baiknya kontrol ke dokter untuk dilihat dulu. Jangan-jangan ada apa nih, apa ada retak atau ada otot yang cedera, kita perlu pemeriksaan tambahan seperti ronsen atau malah MRI yang lebih berat lagi. Itu kira-kira Mbak. Baik. Terima kasih Dokter Ivan Makteda, spesialis ortopedi Rumah Sakit Suci Jakarta atas informasinya yang telah berbagi bersama pemirsa Polri TV. Selamat bertugas kembali dokter. Terima kasih Mbak, selamat bertugas kembali. Mari. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.